Oke, baiklah adik-adik kelas 6, kita akan belajar matematika dengan materi statistika. Ya, kita mulai dengan pengolahan data. Nah, statistika dalam pengolahan data itu yang perlu kita lakukan adalah mengurutkan dan menafsirkan data. Nah, apa yang bisa kita peroleh pada saat mengurutkan dan menafsirkan data, yaitu untuk mendapatkan nilai tertinggi atau terendah akan lebih mudah dengan mengurutkan data. Ya, nah kita urutkan data pastinya sudah tentu dari yang terendah ke tertinggi. Nah, jadi sebelum kita urutkan data tersebut, kita harus tahu dulu mengumpulkan datanya. Nah, data-data yang kita kumpulkan itu terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sementara data primer itu adalah data yang kita kumpulkan sendiri, dan data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan orang lain. Ya. Oke, sebagai contoh nih, ini sudah ada data yang dikumpulkan ya mengenai data berat badan siswa Galileo 1 di Bimbel Maestro. Nah, berat badan dimulai dari 21 kg, 22, 23, 24, 25, 26. Ya. Nah, di sini di tabel yang berikutnya atau di kolom yang berikutnya ada tertulis 3, 9, 7, 12, 7, dan 2. Ini adalah frekuensi. Frekuensi itu artinya banyaknya siswa yang mempunyai berat badan tertentu. Contoh nih, siswa yang memiliki berat badan 21 kg ada 3 orang. Siswa yang memiliki berat badan 22 kg ada 9 orang. Begitu seterusnya hingga siswa yang memiliki berat badan 26 kg ada 2 orang. Jadi data ini adalah data dari 40 siswa Galileo 1 Bimbel Maestro. Nah, di sini tertulis totalnya 40. Ya, hasil penjumlahan dari 3 tambah 9 tambah 7 tambah 12 tambah 7 dan tambah 2. Totalnya 40 siswa. Nah, sementara di kolom yang di tengah ini adalah turus. Turus itu hanya simbol ya dengan menggunakan batang. Nah, kalau 3 kita buat batangnya 3, kalau 9 kita buat batangnya 9. Ingat, untuk turus itu diikat sebanyak 5 maksimal ya. Kalau ada 5 diikat, terus berlanjut lagi. Ya, 5 tambah 4, 9. Seperti itu ya, Dek ya. Nah, dari data yang sudah dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk tabel tadi, kita bisa mengetahui bahwa berat badan yang memiliki jumlah siswa terbanyak adalah 24 kg. Coba kita perhatikan tadi di sana. Ya. Yang paling banyak siswanya itu adalah di berat badan yang 24 kg, yaitu ada 12 orang. Nah, seperti itu ya. Sementara yang paling sedikit ada di 2 orang, yaitu berat badan 26 kg. Begitu kira-kira adik-adik. Nah, jadi setelah kita sajikan dalam tabel seperti ini, kita sudah mengetahui bahwa data-data terendah, data tertinggi, terus banyaknya siswa yang memperoleh atau yang memiliki berat badan sekian sudah dapat kita di sini. Ya, contoh seperti tadi, ya. Berat badan siswa yang paling banyak itu ada di 24 kg karena di sini ada 12 siswa. Ya, terus berat badan siswa yang paling sedikit itu ada di 26 kg karena hanya dimiliki oleh dua siswa. Ya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan berapakah berat badan yang terendah, yaitu 21 kg. Berapakah berat badan yang tertinggi, yaitu 26 kg. Itu dia data yang sudah dikumpulkan. Oke, selanjutnya di dalam pengolahan data itu kita mengenal istilah median. Ya, median itu artinya nilai tengah. Ya,
Ya, kalau kita definisikan secara rinci, median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah setelah kita urutkan datanya. Ya, sekali lagi kakak ulangi, median itu adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan. Artinya diurutkan itu disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar atau yang terendah ke yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat formulanya seperti ini. ME simbol dari median, yaitu data yang berada di setengah kali banyaknya data ditambah 1. Nah, mungkin ini agak belum adik-adik pahami ya. Nah, sebelum kita sampai ke sini, coba kita lihat contoh di sini. Tentukan median dari data berikut. Nah, di sini ada datanya 13, 11, 6, 7, 6 berikut dan seterusnya sampai ada yang 10 di sini. Nah, pertanyaannya, urutkan data terlebih dahulu ya, baru kita tentukan mediannya. Coba perhatikan sini ya, untuk menentukan median atau nilai tengah dari sebuah pengumpulan data. Nah, kalau kita perhatikan di sini, data yang paling rendah itu adalah data 6 ya. Tengok nih ya, paling kecil adalah 6. 6-nya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 6-nya ya. Maka kita awali dengan menuliskan angka 6 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya setelah 6 ada nilai itu 7. 7 kita hitung juga. 1, 2, 3. Berarti 7 ada 3 juga. Kita tuliskan lagi 7-nya 3 kali. Terus data yang nilainya 8. Kita perhatikan sini. Ini angka 8 ada 1 saja. Nah, masukin 1 saja di sini 8. Terus data yang nilainya 9. 1 juga ya. Tulis 9 1. 10 juga ada 1. 10 11 juga ada 1. 12 juga ada 1. 13 juga ada 1. Nah, setelah itu kita pastikan lagi bener enggak banyaknya data di sini dengan di sini sama. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 data. Nah, kita cocokkan dengan yang di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cocok ya? Oke. Nah, setelah kita urutkan seperti ini, kita cari mana nilai yang berada di tengah-tengah. Nah, cara mencarinya begini aja deh. Kita coret-coret aja dia. 13 coret, 6 coret, 12 coret, 6 ini coret. Ada 2 ya, sama-sama 2 pinggir ya. Coret sini, coret lagi nih. Coret ini, coret sini. Coret sini, coret sini. Nah, kalau kita coret lagi ini dengan ini, nggak ada dong nilai tengahnya. Nah, karena dia tidak memiliki nilai tengah, berarti data yang di sebelah kanan tengah-tengah dan sebelah kiri tengah-tengah inilah kita olah menjadi nilai tengah atau median. Jadi dapatlah kita peroleh mediannya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5 ya. Jadi 7 tadi ini, 8 itu ini kita tambahkan, baru kita bagi 2, dapatlah hasilnya jadi 7,5. Jadi median dari data di atas itu adalah 7,5. Oke, berikutnya adalah modus. Nah, ayo kita sering mendengar kata modus, tapi bukan modus dalam artian negatif ya. Nah, modus ini dalam istilah matematika yaitu data yang paling sering muncul dari sekelompok data. Ya. Nah, modus suatu data dapat lebih dari 1. Ya, saya ulang lagi. Modus itu adalah data yang paling sering muncul, artinya data yang paling banyak dalam sekelompok data itu. Ya, contoh nih kita lihat. Modus dari data berikut. Nih datanya ada 13, 11, 6, 7, 6, 9, 7, 8, 7, 6, 12, 13 adalah katanya. Coba kita perhatikan, angka berapa yang paling banyak situ? Bukan yang paling tinggi ya, yang paling banyak nih. Coba lihat, angka 13 itu ada berapa? 1, ada 2. Angka 11 cuma ada 1. Angka 6 1, 2, 3, ada 3 ya. Terus angka 7 1,
2, 3, 3 juga. Angka 8 cuman 1. Angka 9 1. 10 tidak ada, 11 1, 13 1. Nah, jadi kalau kita amati sini tadi angka berapa yang paling banyak? Ya, angka 6. 1 2 3. Selanjutnya angka 7. 1 2 3. Berarti modus dari sekelompok data ini adalah 6 dan 7 karena masing-masing memiliki 3 angka. Nah, ini dia sudah dijawab di sini ya. Nilai 6-nya ada 3, nilai 7-nya ada 3, nilai 8-nya ada 1, nilai 9-nya ada 1, 10 ada 1, 11 ada 1, 12 ada 1. Nah, jadi modus dari data di atas itu adalah 6 dan 7. Oke, selanjutnya adik-adik, mean, nah atau min katanya ya, adalah rata-rata ya, rata-rata atau nilai rata-rata dari beberapa buah data. Contoh nih, lihat nih ya, mean atau rata-rata dari data berikut. Nah, di sini kita perhatikan ada formulanya, ada rumusnya. Mean itu disimbolkan dengan X bar ya, ada X digarisin di atas. X bar itu cara bacanya, yaitu jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Contoh nih, kita lihat nih nomor 1. Mean atau rata-rata dari data berikut adalah A. Nah, sini datanya udah ada nih 13, 11, 6, 7. Dan ini nggak perlu diurutkan ya, Dek ya. Langsung aja kita tambahkan semuanya. 13 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 10 per atau dibagi 12. Nah, 12 itu dari mana dapatnya? Ini kita lihat banyaknya data itu, kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, banyak datanya ada 12, makanya dibagi 12. Nah, sementara hasil penjumlahan dari keseluruhan datanya itu adalah 102. Adik coba hitung lagi ya. Nah, jadi di sini kita dapat peroleh nilai rata-rata sama dengan 102 dibagi 12, yaitu 8,5. Jadi rata-rata data di atas ini adalah 8,5. Nah, bagaimana cara menentukan mean atau rata-rata dari data kelompok? Nah, data kelompok itu artinya datanya yang banyak, ya sampai 40, 30 seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi setelah kita kumpulkan data-data tadi, kita sajikan dia ke dalam tabel frekuensi. Nah, ini dia tabelnya, gitu ya. Nah, seperti yang tadi, ini adalah tabel yang di awal tadi, yaitu berat badan, dari mulai berat badan 21 kg sampai 26 kg. Terus frekuensinya juga ada tertulis ini. Artinya di sini frekuensinya adalah tadi apa Adik-adik? Artinya berat badan yang dimiliki oleh siswa yang 21 kg ada 3 orang. Yang beratnya 22 kg ada 9 orang dan seterusnya ya. Nah, sebelum kita menentukan meannya atau rata-ratanya, kita harus kalikan dulu berat badan dengan banyaknya siswa, yaitu 21 kali 3, 22 kali 9, 23 kali 7 dan seterusnya. Nah, inilah dia hasilnya. Ya, betul kan? 21 kali 3 63, seterusnya baru kita jumlah total seluruhnya. Jadi menurut data ini jumlahnya adalah 937. Sementara banyaknya data atau banyaknya siswa ini tadi jumlahnya semuanya 40. Maka dari sini bisa kita tentukan mean atau rata-ratanya, yaitu 937 ini kita bagi 40. Ingat ya, hasil perkalian frekuensi dan banyaknya siswa tadi ditotalkan semuanya, yaitu 937 dibagi banyaknya data. Jadi 937 atau 937 dibagi 40 sama dengan 23,43 kg. Itulah dia. Jadi kalau ditanya berapa rata-ratanya seluruh data tadi, yaitu 23,43 kg. Yuk, coba kita perhatikan sini soal latihan ya. Yang nomor 345 ini. Nah, 345 ini dia soalnya. Nilai ujian akhir kursus bahasa Inggris ya. Dimulai dari nilai 40 dan diakhiri nilai 100. Nah, ini frekuensinya atau banyaknya siswa. Oke. Ini artinya nilai 40 itu ada 3 orang, nilai 50 ada 1 orang, dan selanjutnya yang terakhir nilai 100 ada 6 orang.
Nah, di sini di nomor 3 kita disuruh menentukan rata-rata. Sementara yang nomor 4 kita disuruh menentukan median, dan yang nomor 5 kita disuruh menghitung berapa banyak peserta yang nilainya di atas rata-rata. Oke, yuk kita kerjakan satu-satu. Oke, nah ini dia hasil perkaliannya. Jadi masing-masing baris kalau kita kalikan nilai kali frekuensi 40 kali 3 120, 50 kali 1 50, sampai nanti terakhir 100 kali 6 600. Nah, kita totalkan ya, jumlahnya semuanya untuk N kali F ini 3280. Nah, frekuensinya juga begitu juga kita jumlahkan juga, yaitu totalnya semua 44. Jadi untuk mencari nilai rata-ratanya adalah 3280 dibagi 44. Yuk sama-sama kita cari yuk. Nah, ini dia hasilnya 74,55. Jadi jawabannya yang mana itu adik-adik? Kalau kita perhatikan di sini, ya jawabannya yang D ini ya. Selanjutnya, median dari data di atas. Oke, untuk menentukan median dari data ini tadi, ya, tadi kan jumlahnya 44. Nah, jumlah siswa ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 terus kita lihat di frekuensi manakah, di nilai manakah dia di frekuensi yang hasil bagi dari 44 itu. Coba kita perhatikan. 44 kalau kita bagi 2 itu adalah 22 betul. Nah, 22 karena dia genap, kalau genap berarti nilai tengahnya tidak ada, berarti dia ada 2. Ya, berarti data yang ke-22 ditambah data yang ke-23 itu kita bagi 2. Ya, coba kita cari yuk. Data yang ke-22 itu di mana? 3 tambah 1 4 tambah 9 13 tambah 5 18 18 tambah 18 udah 36. Berarti data ke-22 sama 23 itu ada di sini, yaitu dinilai 80. Nah, 80 tambah 80 kita bagi 2. Itulah mediannya ya. 80 tambah 80 160, kita bagi 2 tetap 80. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, yang nomor 5. Berapa banyak peserta yang nilainya di atas rata-rata? Nah, tadi nilai rata-ratanya adalah 74,55. Berarti yang di atas rata-rata yang dimaksud adalah yang di atas nilai 74,55 ini. Nilai berapakah yang di atas 74,55? Nah, lihat perhatikan, 70 masih termasuk di atas 74 enggak? Tidak dong, ya itu masih di bawahnya. Berarti nilai yang di atas 74 itu adalah 80. Nah, dari nilai 80, 90 sampai 100 inilah yang di atas rata-rata. Ada berapa siswa? Kita jumlahkan lah ini semuanya. 18 tambah 2 20 tambah 6 26. Jadi jawabannya yang mana? Iya, yang D ya. Paham ya adik-adik ya? Nanti dicoba lagi di rumah.